bab 10 menghadirkan sebuah penyingkapan yang mendalam dan emosional. Dalam ruang rumah sakit yang senyap, seorang pasien berumur 60 tahun bernama Ray akhirnya dihadapkan pada kenyataan pahit dan menyentuh tentang masa lalunya. Selama ini, Ray hidup dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang alasan di balik penderitaannya. Mengapa ia harus ditempatkan di panti yang penuh luka? Mengapa hidupnya seolah tanpa pilihan sejak awal? Namun, semua pertanyaan itu perlahan terjawab saat seseorang yang digambarkan berwajah menyenangkan datang dan mengajaknya kembali menyusuri kepingan masa lalu. Di sana, terungkap sebuah kenyataan besar, Diar, seorang anak panti yang dikenal polos dan jujur, meninggal karena Ray. Bukan karena kebencian, tapi karena kebaikan hati yang terlalu besar. Diar meninggal setelah insiden pencurian celana yang dilakukan Ray. Ia menghembuskan napas terakhirnya persis di sisi Ray, yang saat itu sudah tidak sadar. Ray tidak pernah tahu semua itu. Tahu semua. Yuya langsung dipindahkan ke ibu kota untuk menjalani operasi ginjal. Tidak pernah kembali dan tidak pernah bertanya apa kabar Diar, penjaga panti atau anak-anak lain. Ia memilih melupakan semuanya. Namun kebenaran menolak dilupakan. Diar yang tulus ternyata bukan hanya korban. Ia adalah penyebab perubahan. Karena kehadiran Diar, penjaga panti yang selama ini keras dan dingin akhirnya mengalami pertobatan. Diar membuka mata dan hati penjaga itu. Dan di puncak pengorbanannya, penjaga panti bahkan membatalkan keberangkatan hajinya dan menyerahkan seluruh tabungan hajinya yang dikumpulkan puluhan tahun demi operasi Ray. Uang itu adalah untuk Ray. Ray terguncang mendengar ini. Ia tak bisa berkata apa-apa selain diam yang penuh penyesalan. Namun itu belum semua. Orang berwajah menyenangkan itu melanjutkan kisahnya, mengajak Ray merenungi makna sebab akibat kehidupan melalui kisah seorang Arab tua. Arab tua itu hidup selama 80 tahun di sebuah oase gurun. Hidupnya tampak sia-sia, menjalani masa kanak-kanak biasa, remaja biasa, menjadi pandai besi, menikah, kehilangan istri, ditinggalkan anak-anak, dan akhirnya menua sendiri di tempat yang sepi dan mengering. Ia mempertanyakan arti hidupnya, apa gunanya hidup panjang jika hanya untuk dilupakan dan terjebak dalam kesia-siaan. Namun, ketika ia meninggal, sesuatu yang tampaknya sepele terjadi. Sebuah karavan melintas, dan hanya satu orang dari rombongan itu yang berhenti untuk menguburkannya. Orang itu kemudian terselamatkan dari pembantaian bandit di gurun karena tertinggal dari rombongan. 5 generasi setelahnya, dari keturunan orang baik itu, lahirlah seorang manusia pilihan yang dijuluki Al-Amin. Cerita ini